Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai TGC. Jadi sebelum Anda nanti berpraktikum dengan software TGC, ada baiknya kita berikan materi pengenalan mengenai apa itu software TGC dan bagaimana overviewnya, apa fungsinya, dan kira-kira nanti kebermanfaatannya untuk survei GNSS atau pengolahan data GNSS itu ada di mana gitu ya. Jadi ini adalah materi pada minggu ke-10 setelah Meet, karena kemarin sebelum Meet itu sudah kita bahas mengenai Rhinex, maka di teman selanjutnya ini akan kita bahas mengenai TGC ya, software TGC. Nah, TGC sendiri nanti memang masukan utamanya adalah data Rhinex ya, data Rhinex ASCII, bisa dari Rhinex observasi, Rhinex navigasi, Rhinex meteorologi, dan berbagai macam data Rhinex yang lain. Pada intinya ini bukan mengolah data raw, tapi lebih mengolah ke data Rhinex. Meskipun data raw juga bisa jadi masukan untuk proses translasi misalnya, itu juga perlu data raw. Jadi memang bisa membaca beberapa data raw dan juga tahap utamanya untuk membaca data Rhinex gitu ya. Oke. Yang akan saya jelaskan, yang akan saya kenalkan pada software TGC kaitannya dengan software TGC ini adalah yang pertama nanti overview ya tentang TGC. TGC itu software apa ya, lalu kira-kira nanti dia itu gambaran softwarenya seperti apa, lalu kemudian fungsinya itu seperti apa, kemudian bagaimana install dan runningnya di laptop kita atau komputer kita, lalu kemudian bagaimana bentuk komen umumnya itu seperti apa, lalu nanti akan kita bahas tentang sintak ya, format sintak yang ada di TGC itu seperti apa, dan nanti akan kita bahas juga mengenai basic comment lainnya, kira-kira apa saja ya yang bisa dimasukkan, lalu option-optionnya. Jadi selain komen utamanya, nanti kita akan kenalkan juga apa itu option, lalu di sana kita akan bahas juga mengenai input output, lalu files dan redirection. Nanti kita akan jelaskan semuanya ya. Lalu yang terakhir, kira-kira receiver apa saja yang didukung oleh TGC. Jadi tidak semua nanti ya yang didukung oleh TGC ya, receiver tertentu saja yang bisa didukung oleh TGC ini. Tapi meskipun begitu nanti jumlahnya juga sudah cukup banyak. Oke, bahwa TGC sendiri sebetulnya ini adalah toolkit komprehensif untuk menyelesaikan banyak masalah. Yang lebih utamanya adalah ada pada di proses pra pengolahan data atau pre-processing data GNSS. Ini lebih banyak bermain di sana. Jadi bukan untuk mengolah data Rhinex sendiri menjadi koordinat ataupun menjadi melakukan proses penataan jaring ataupun melakukan proses pengolahan baseline, tidak, tapi ini adalah proses sebelumnya. Jadi bermanfaat untuk proses sebelum pengolahan datanya. Ini sangat diperlukan TGC ini gitu ya, sangat diperlukan. Jadi umumnya memang kita sebelum mengolah data Rhinex itu harus melakukan beberapa persiapan. Tidak bisa data Rhinex yang kita peroleh itu tiba-tiba kita pakai, ataupun bahkan data raw yang kita punya itu tidak serta-merta langsung bisa diolah ya. Kita harus lakukan semacam pra pengolahan dulu agar si data ini bisa kita olah menjadi produk akhirnya, yaitu berupa koordinat dan simpanan baku ya. Itu harus kita lakukan pra pengolahan. TGC sendiri adalah produk dari UNAVCO ya. UNAVCO salah satu perusahaan ataupun salah satu konsorsium ya, ataupun organisasi gitu ya, internasional, yang memang dia menyediakan salah satunya adalah layanan TGC ini. TGC ini adalah
suatu software yang bisa mewadahi banyak sekali receiver gitu ya. Makanya ini bisa dijadikan sebuah software yang bisa dipakai untuk banyak receiver. Artinya nanti TXC ini adalah software yang powerful gitu ya, powerful dan free gitu ya. Jadi statusnya adalah freeware ya, freeware, dan kemudian dia bisa interoperability-nya besar. Artinya dia bisa menerima masukan data maupun mengeluarkan data dari berbagai macam receiver. Jadi dia freeware dan kemudian interoperabilitasnya itu juga besar, jadi bisa menerima data dari banyak software. Karena apa? Biasanya software yang berada di pasaran itu adalah dependen terhadap receiver masing-masing ya. Misalkan di sana Java gitu ya, dia ada Justin ya, ada kemudian untuk pengolahannya misalkan ada Renex Converter, itu kan hanya masukkan datanya hanya tertentu, hanya dari Java saja ya, tidak bisa menerima data dari yang lain. Kalau TXC ini bisa menerima data dari receiver yang lain asalkan memang sudah terdaftar di listnya TXC. Jadi seperti itu ya, itu konsepnya dari si TXC ini freeware, interoperabilitasnya besar, lalu bisa menerima data dari banyak receiver dan seterusnya. Jadi ini memang powerful dan ini juga software ilmiah ya, artinya nanti di situ kita bisa oprek dalamnya juga gitu ya. Oke, TXC sendiri sebetulnya adalah singkatan ya dari Translation Editing dan Quality Checking, TQC ya. Bahwa itu sudah menggambarkan juga secara umum fungsinya. Yang pertama mentranslasi ini seperti menerjemahkan, atau bahasa lainnya adalah konversi data ya, konversi data raw atau binary ini yang belum terbaca oleh manusia ya, ini dilakukan penerjemahan menjadi format ASCII ya, berupa karakter ya, berupa angka, berupa huruf yang nanti bisa diinterpretasikan oleh kita manusia gitu ya. Jadi ada data ASCII dan nanti itu awalnya adalah data raw. Jadi inilah fungsi TXC, mengubah data raw menjadi data Renex yang terbaca oleh kita. Kemudian nanti juga ada editing, ini fungsinya memang banyak ya. Jadi Renex sebelum kita olah itu kadang-kadang memang perlu dilakukan suatu proses editing, entah itu nanti headernya, entah nanti metadata-nya, entah nanti isi recordnya, entah misalkan nanti intervalnya kurang tepat, kita mau kecilkan atau kita mau potong Renex-nya yang awalnya panjang jadi pendek, ataupun yang awalnya kumpulan pendek-pendek kita gabungkan, itu jadi perlu ya dilakukan sebuah editing. Makanya di sini ya dia disebutkan ada ekstraksi metadata, editing, mengkoreksi juga bisa, misalkan headernya ada keliru kita koreksi, dan kemudian header Renex atau maupun binex-nya ataupun yang ada di dalamnya, kemudian kita bisa lakukan cutting, splicing, itu tadi yang memotong maupun menambal sulamatinya, file kumpulan file kecil-kecil itu dijadikan file besar. Nah, kenapa butuh TXC, kenapa enggak di edit secara manual? Jawabannya bahwa di TXC ini sendiri atau di Renex sendiri memang datanya itu strukturnya itu sudah pasti, spasi, kemudian berapa panjang karakternya, dan susunan yang lain itu sudah baku gitu ya. Makanya kalau kita nanti mengedit secara manual bisa jadi ya karakternya kelebihan ataupun spasinya kurang, spasinya kelebihan, jadi itu menyebabkan datanya akan tidak bisa terbaca. Itu yang jadi parahnya kalau misalkan kita asal ngedit ada format atau susunan karakter yang belum kita penuhi, nanti data itu tidak akan terbaca, artinya pengolahan kita akan terganggu. Makanya di sana kita perlu ya TXC ini agar nanti menatanya itu sesuai dengan strukturnya, dan ini mempermudah kita sekali lagi. Kemudian yang ketiga adalah quality checking, ini untuk mengecek kualitas data GPS ya. Data ini yang khususnya ada di data observasi kita, Renex observasi, GPS maupun data klunasnya nanti bisa dengan atau tanpa data ephemeris atau Renex navigasi. Data ephemeris, data posisi satelitnya. Jadi tiga itu fungsi utama dari TXC. Kemudian nanti yang bisa
dijadikan masukan gitu ya. Data yang didukung bisa jadikan masukan ini ya, bisa kita panggil. Itu adalah 3 jenis data: data observasi, kemudian data navigasi, kemudian data meteorologi ya, data met. Next ops ini yang formatnya YYO, kemudian ini YYN dan YYM ya, itu yang bisa kita jadikan masukan ya. Kemudian juga yang jadi poin penting TXC tidak bisa melakukan precise point positioning, intinya tidak bisa melakukan pengolahan, hanya bisa melakukan pengolahan saja TXC ya, intinya melakukan pengolahan bukan pengolahan. Kalau precise point positioning nanti itu kaitannya dengan pengolahan data RNX-nya sendiri dengan koreksi tertentu. Kemudian TXC juga tidak dapat menghasilkan posisi antena secara teliti maupun presisi ya. Jadi TXC tidak bisa menghasilkan posisi antena secara teliti, hanya bisa menghitung secara overview saja, atau koordinatnya berupa koordinat pendekatan saja ya, itu yang bisa dilakukan oleh TXC, dan itu pun dijadikan nantinya masukan untuk pra-pengolahan juga, untuk quality checking juga. Jadi posisi yang keluar di TXC itu hanya dipakai untuk pra-pengolahan, untuk mengecek kualitas saja, sebatas itu, tidak bisa dipakai untuk pengolahan yang aslinya gitu, hanya untuk mengeluarkan quality checking saja. Dan kemudian TXC menghitung posisi antena untuk membantu pekerjaan. Jadi sudah ya, jadi itu overview dari TXC sendiri. Jadi sekali lagi ini adalah software untuk pengolahan data GNSS gitu ya. Nah TXC ini juga tadi ya, karena programnya banyak, modulnya banyak, komennya banyak, maka bisa ini dilakukan dalam sekali run, meskipun proses yang kita lakukan berbeda-beda, itu bisa dalam sekali run. Kemudian juga TXC ini hanya dipakai untuk menentukan sky position dari satelit yang visible ya. Ini salah satu keunggulannya. Jadi nanti kalau quality checking itu akan keluar gitu ya, si software satelitnya itu nomor berapa, yang visible, yang teramat itu berapa, itu akan keluar semua. Kemudian TXC ini executable ya, jadi tidak perlu diinstal, alias ini portable, ready to run, dan sebenarnya memang kecil, hanya sekitar 3 MB ya, namun nanti untuk memanggilnya memang harus menggunakan command prompt, dan ini bisa di berbagai platform OS, bisa Windows, Linux, Mac, dan Solaris ya. Tapi nanti bentuk softwarenya itu jangan Anda bayangkan punya GUI, punya interface gitu, enggak, tapi dia lebih ke menambahkan komen di command prompt. Nanti ketika di command prompt, si TXC ini harus dipanggil dengan komen tersebut ya. Jadi menggunakan command prompt, dan unduhnya Anda bisa unduh di sini. Kemudian fungsinya tadi sudah ya, ada 3: translating ya, editing, dan quality checking, mengkonversi, mengedit, dan juga mengeluarkan pengecekan kualitas data dari GNSS. Editing sendiri tidak banyak ya, ada Linux header yang diedit, kemudian time windowing ya, kemudian ada cutting, splicing, dan ada desimasi. Kalau quality checking nanti ada yang light ya, ada yang sederhana, ada yang quick, ada yang cepat, dan ada yang full, secara full quality checking. Nanti akan kita bahas secara lebih mendetail saat kita membahas saat kita masuk pada materi quality checking. Kemudian fungsi TXC ini secara lebih terperinci. Yang pertama yang pertama adalah menerjemahkan atau mengkonversi format binary atau raw itu menjadi RNX ops dan RNX navigasi files. Jadi yang pertama ini adalah menerjemahkan. Jadi kalau kita lihat ya, awal kita download data dari receiver ya, itu akan kita dapati belum RNX gitu ya. Secara umum seperti itu, mesti akan ada format raw-nya terlebih dahulu. Misalkan di situ Trimble ada DAT ya, Java ada JPS, kemudian nanti ada yang
formatnya binary ataupun ada yang TPS, kemudian MDP nilai IK dan lain-lain, format-format lain. Bahkan kalau Trimble itu masih ada format yang lain ya, selain .dat, ada T02, ada .t01 dan seterusnya. Itu yang perlu kita ubah dulu agar nanti kita bisa jadikan format dat, lalu kita konversi dia menjadi Linux. Jadi bisa, jadi apapun receiver yang kita pakai nanti itu bisa, asalkan itu memang sudah terdaftar ya, itu nanti bisa dikonversikan ke Linux dengan TXC ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir misalkan tidak punya software konversinya atau yang lain, itu Anda tidak perlu khawatir kalau memang sudah terdaftar. Apalagi merek besar itu biasanya sudah terdaftar di TXC ini. Merek-merek yang kecil misalkan baru berdiri akhir-akhir ini, ya itu bisa jadi belum terdaftar gitu ya. Tapi kalau ini vendor-vendor besar, Trimble ya, Javad, kemudian ada nanti Navcom, Topcon, IK ya, dan format-format yang lain itu nanti misalkan Aztec juga, itu juga nanti bisa sudah terdaftar. Ublox pun juga ada gitu ya. Jadi itu beberapa receiver yang didukung oleh TXC. Kemudian selain menerjemahkan, nanti juga mengecek file Linux ya, ini telah memenuhi spesifikasi penataan data Linux versi 2 atau belum. Ini artinya untuk membetulkan, mengedit dari isian header ya, header yang khususnya yang mandatory. Kalau misalnya ada yang kosong itu kita cek dulu. Nah nanti kalau misalkan cek ternyata masih kosong, lalu kita bisa modifikasi atau edit dari header Linux tersebutnya. Nanti kita sudah dicek memang kosong, kita bisa lakukan proses modifikasi header Linux tersebut ya. Jadi ini tidak mengubah file yang lama, artinya dia membuat sebuah output baru dan file lamanya masih. Inilah keunggulan TXC ya. Makanya ini sangat bermanfaat untuk pre-processing. Nah, jadi seperti itu untuk mengecek file Linux, lalu memodifikasi atau mengedit header Linux-nya. Kemudian juga dipakai untuk mengecek kualitas quality checking ya, pengecekan kualitas dari file observasi Linux yang sudah dinyatakan valid gitu ya. Bisa tanpa file Linux navigasi maupun dengan file Linux navigasi, nanti bisa disebut light maupun full quality check gitu ya. Itu nanti juga bisa dilakukan. Lalu nanti bisa juga mengecek kualitas file observasi ya. Ini tadi sudah. Kemudian juga bisa melakukan time windowing ya, menjadikan satu file besar ya menjadi perdeoin. Misalkan perekaman 4 hari full ya, itu rawnya akan tetap jadi satu. Nah itu perlu dipotong menjadi beberapa data per hari, jadi data harian, itu juga bisa. Ataupun nanti kita juga bisa memotong juga, misalkan datanya 24 jam, kita jadikan hanya 1 jam pertama saja yang kita ambil, itu juga bisa. Artinya ini memotong tidak hanya dari sisi hari tapi dari sisi jam juga gitu ya. Jadi ada dari sisi hari, dari sisi jamnya juga, itu bisa memotong dari situ. Termasuk penggabungannya juga, bisa menggabungkan Linux harian maupun bisa juga menggabungkan Linux 24 jam, itu juga bisa. Kemudian membuat Linux file baru dengan sampling rate atau interval data yang lebih besar. Makanya ini istilahnya adalah desimasi ya, atau istilahnya menggenapkan angkanya. Misalkan 15 kita jadikan 30, 15 jadikan 60, 30 jadikan 60 gitu ya. Itu artinya adalah desimasi, dan nanti membuat file baru dengan interval yang lebih besar. Itu bisa TXC melakukan itu. Kemudian jadi fungsinya sudah ya. Kemudian installing dan lainnya, bagaimana cara menginstalnya, dan programnya sendiri adalah bentuknya Excel di Windows, untuk Windows dan yang lain juga nanti menyesuaikan formatnya. Dan ini jalankan di command prompt. Jadi meskipun di Excel Anda tidak bisa mengeklik 2 kali, mengeklik 2 kali nanti programnya tidak akan keluar, hanya
hanya sekali popping up ini ya, sekali popping up lalu nanti hilang lagi. Itu memang seperti itu sebenarnya, hanya bisa kita taruh di suatu folder bersama dengan data-data Rhinex kita, lalu kita panggil TXC itu di command prompt kita. Nah itu baru bisa ya, nanti akan kita contohkan. Jadi seperti itu untuk runningnya, seperti itu. Kita buka command prompt, lalu kita panggil TXC nya, dan TXC nya kita taruh di satu folder dengan data-data kita. Ini ya, TXC diletakkan dalam satu folder dengan data Rhinex. Ini untuk runningnya. Baru nanti kita buka terminal command prompt ya, lalu kita panggil TXC, tuliskan TXC di awalnya. Untuk menjalankan TXC secara umum itu di awalnya kita harus tuliskan komen TXC dulu, baru diikuti opsi yang akan kita pakai maupun basic command line yang lain ya, sesuai dengan tujuan di processing kita dan sesuai dengan tipikal sintaknya tadi ya. Dan lawan TXC nanti bisa berupa file, artinya file baru yang bisa kita buka, ataupun langsung tertampil di layar komen. Nanti bisa kita atur di sana ya. Makanya nanti kita akan jelaskan ada input, output, files, dan redirection, itu kaitannya dengan ini. Nah, kemudian komennya bisa diulangi dengan hanya Anda menekan tombol ke atas maupun ke bawah untuk melihat histori dari komen yang sudah Anda run sebelumnya. Itu bisa. Nah, ini contohnya ya. Kalau Anda buka nanti command prompt, lalu nanti Anda tuliskan di sini TXC ya, diawali dengan TXC plus help, nanti akan keluar berbagai macam opsi di sini. Berbagai macam opsi akan keluar di sini. Artinya nanti TXC ini kita taruh di folder ini ya, contoh raw data berbagai GPS geodetik. Ini kita masukkan di sana TXC-nya, lalu nanti kita panggil ya, cukup dengan TXC. Meskipun di Excel jangan dipanggil dengan Excel-nya, tapi cukup Anda panggil TXC gitu aja, tidak perlu sampai .exe-nya. Lalu nanti ini contoh opsinya help, ini untuk mengeluarkan berbagai jenis opsi ya. Ini TXC option, opsi yang banyak sekali di sini. Nanti ini mendukung para pengolahan data kita. Jadi ini tampilannya kira-kira sebenarnya seperti ini ya, bukan ada GUI-nya, tapi hanya di run di command prompt saja. Kemudian secara umum ini TXC komennya ada untuk pengecekan metadata, kemudian untuk translasi ya, untuk konversi data raw ke Rhinex, kemudian splicing ya, untuk menggabungkan beberapa data menjadi satu data tunggal yang besar. Lalu decimating data ini dipakai untuk tadi membuat intervalnya dari kecil ke besar gitu tadi ya. Kemudian time pinning itu juga bisa memotong-motong ya, motong-motong data dari yang besar sangat besar menjadi kecil-kecil, time pinning juga bisa. Kemudian quality checking. Nah, ini bedanya sebetulnya TXC-nya tetap sama, di depan semua mesti harus diawali TXC, kemudian yang belakangnya itu diikuti oleh option-optionnya, bisa plus meta, plus tr ini untuk trimble, min GPS ini untuk Java, min lay ini Leica, min top ini topcon, ini untuk Septrino ya, saya lupa. Yang min sep ini juga untuk suatu format receiver Septrino kalau nggak salah. Kemudian nanti ada min nct dan macam-macam ya. Ini untuk menggabungkan, hanya tinggal di listing kemudian jadikan file baru. Kemudian ada decimating ini dengan dec in ya, ini intervalnya kalau memang datanya intervalnya rapat, ini bisa pakai opsi min o.in. ini option ya, min o plus meta ini semuanya option. Min tp ini time pinning, singkatan dari time pinning. Quality checking itu disingkat sebagai plus kisi. TXC plus kisi atau kisi key ini maksudnya adalah kita menjalankan fungsi quality checking yang ada di TXC. Kemudian bentuk komen umumnya, ini misalkan untuk contoh metadatanya ya, nanti misalkan kita ingin mengecek metadata dari sebuah input file, bisa Rhinex maupun bisa raw data ya, kita cukup tuliskan TXC plus meta terus kemudian input filenya seperti ini, nanti akan keluar gitu ya
yang seperti ini gitu ya, yang keluar metadata secara umumnya ya. Ini ada misalkan file name-nya, coba file formatnya trimble.dat ya, kemudian file size-nya berapa, kemudian start perekaman kapan, kemudian selesai perekaman kapan, interval datanya berapa, kemudian nama filenya, kemudian macam-macam ya, latitude. Nah, kemudian akan keluar posisi pendekatannya berapa, latitude, longitude, elevasi, dan height-nya berapa. Nah, ini kan tadi yang kita jelaskan di awal bahwa dia bisa mengeluarkan posisi antena namun tidak presisi, tidak teliti, tapi dia bisa dikeluarkan. Ini hanya untuk keperluan quality checking saja, tapi dia bisa mengeluarkan itu. Dan ini tidak untuk apa, tidak untuk sebuah hasil akhir ya, ini hanya mengeluarkan nilai hasil hitungan dari TXC sendiri untuk proses quality checking. Dan kemudian dia bisa mengeluarkan receiver ID-nya, receiver type-nya, firmware-nya, dan lain-lain dia bisa. Kemudian ini ada juga opsi untuk merangkum ya, mensamarikan data observasinya apa saja dengan min, o, sum gitu ya. Lalu akan di listing di sini berbagai macam satelitnya dari GPS nomor 10 sampai GPS nomor 31, kemudian observables-nya apa saja, L1, L2, C1, P2, S1, S2 itu akan keluar semua di sini. Bahkan di sini juga GPS week-nya keluar ya, 1981. Ini contohnya. Nah, ini contohnya kalau kita run command itu satu folder dengan data-data kita. Kemudian typical sintaknya seperti ini. Jadi nanti TXC diikuti dengan opsi, kemudian argumen opsi kalau ada, kemudian baru diikuti input filesnya. Jadi kalau Anda tidak ikuti dengan input filenya, maka nanti komen itu tidak akan bisa mengolah si data kita. Artinya kita harus ikuti dengan sebuah input files gitu ya. Kemudian kita akan jelaskan ya. Jadi di sini lebih detailnya. Jadi formatnya memang seperti ini. Jadi misalnya nanti TXC plus kisi, min nav ya, kemudian file masukannya apa lah, itu seperti itu ya. Atau tadi TXC min tr, opsinya tr, argumennya d, input filesnya kita masukkan bla 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 .dat. Nah, itu kan berarti sudah memenuhi bentuk atau format umum dari sintak yang ada di TXC gitu ya. Jadi ini secara umum. Jadi Anda harus ikuti format ini. Jadi cukup tulis TXC, tidak perlu sampai Excel. Kemudian diisi opsi dan argumen opsi, lalu diikuti input files. Jadi di TXC sendiri opsi yang banyak Anda bisa tuliskan, tidak hanya satu opsi, tapi terkadang memang setiap opsi nanti ada punya argumen ya, yang diikuti dengan argumen. Nah, ini opsi ini biasanya didahului dengan karakter plus atau minus. Ini adalah sebuah opsi. Jadi TXC min odec tadi ya, min o dec atau plus meta itu tadi semuanya adalah opsi. Dan opsi ini terkadang juga diikuti sebuah argumen atau nilai, yaitu informasi yang pakai oleh option. Jadi terkadang misalkan kita mau mendesimasi data tadi ya, min o.dec spasi 60, itu berarti kita ingin mendesimasi data itu menjadi 60 detik. Nah, itu 60 itu adalah argumen ya. Misalkan juga tadi min tr, min trd seperti ini ya, min trd ini berarti adalah opsi dan ini adalah argumen opsi ya. Ini opsi, ini argumen opsi. Jadi contohnya ya, nilai informasi yang dipakai oleh option ya. Kemudian nanti nama files ini juga nanti setelah kita masukkan opsinya sudah, lalu argumennya sudah ya, kita baru definisikan input file yang akan diolah apa. Kadang-kadang juga selain input files ini juga kita bisa menuliskan output filesnya nanti. Jadi biasanya output filesnya itu biasanya kita berikan tanda lebih dari, lalu kita namai output filenya apa. Itu juga bisa ya, nama file setelah opsi ya. Kadang-kadang opsi argumen dulu baru input file, ataupun opsi langsung input files itu juga bisa. Dan input file ini tidak hanya satu, kadang-kadang juga bisa dua
Misalkan di QC itu ya quality check itu inputnya bisa Rhinex saja ataupun Rhinex dan Rhinex Ops maupun Rhinex navigasi, bisa inputnya bisa dua. Kemudian file yang tidak dalam direktori harus dipanggil path-nya. Ini kalau misalkan kasusnya TXC ini dia tidak dalam satu folder dengan si data, maka kita harus panggil path-nya di mana. Namun ini memang tidak efektif. Yang efektif memang TXC ini cemplungkan ya, dimasukkan satu folder dengan data kita, itu yang lebih efektif. Oke, opsi, kita bahas mengenai opsi. Apa itu opsi ya? Opsi itu yang jelas setelah komen ya posisinya, dan dia fungsinya untuk mengontrol pengolahan apa yang akan dilakukan oleh si TXC itu ya. TXC itu diminta untuk mengeluarkan fungsi apa gitu ya, bisa tadi konversinya, bisa untuk misalkan quality checknya, atau untuk editing tertentu, atau kita ingin mengecek suatu header itu juga bisa. Nah itu opsi itu untuk menspesifikasikan ya tujuan dari prapengolahan kita itu dengan TXC itu apa, itu opsi. Kemudian ada beberapa item dalam komen lain yang membantu atau modifikasi opsi, dan nanti argumen opsi ya. Jadi itu tadi sudah jelaskan ya. Jadi ada argumen opsi itu misalkan nanti untuk inputnya, kalau tadi ODEC itu 60 detik, misalkan nanti kita mau set time start min st itu juga ada ya, startnya kapan, dan min e untuk n itu kita tuliskan, bahkan bisa menginputkan jamnya ya, jam mulai, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai dan jam selesai itu juga bisa. Itu argumen opsi itu untuk memodifikasi si opsi tadi itu menerima input nilai yang seperti apa. Kemudian di opsi sendiri nanti kalau misalkan kita belum hafal ya opsinya apa saja, misalnya kita ingin menjalankan suatu fungsi, misalkan kita mau cek metadata ataupun menampilkan suatu header ya, ataupun kita mau mengedit, kita belum hafal, kita bisa pakai TXC plus help. Ingat, ini untuk komennya tidak dengan huruf kapital ya, tapi dengan huruf kecil. Kemudian beberapa opsi dipakai untuk pengolahan TXC yang tertentu ya. Ada juga opsi yang dipakai untuk tujuan yang lebih umum. Jadi nanti ada yang seperti itu ya, ada opsi yang sifatnya tertentu, dan juga ada yang sifatnya umum seperti plus help, plus meta, itu umum ya. Kalau nanti yang lebih spesifik ya min ODEC, min OIN atau min ST dan lain-lain, itu tadi adalah fungsi yang sangat spesifik. Kemudian pada kasus tertentu ya, opsi itu bisa ditambah suatu karakter untuk memodifikasi opsi pengolahannya itu. Misalkan key ya, TXC plus key ini kalau kita tambahkan key, TXC plus key ini nanti berarti modifikasi si opsi TXC plus key sendiri menjadi TXC plus key yang artinya adalah quick quality checking ya. Kalau ini key yang biasa, ini quick quality checking gitu ya. Nah itu bisa, kadang-kadang opsi itu bisa tambahkan suatu karakter untuk mengubah opsinya itu, fungsinya itu menjadi lebih spesifik ya. Opsi biasanya ini ya plus, tadi sudah ya, bisa plus bisa minus. Beberapa opsi bahkan punya bentuk plus dan minusnya ya. Tadi contohnya banyak ya, di contoh yang TXC plus help tadi itu ada yang plusnya maupun yang minusnya ya. Nanti ada plus MDF, ada juga yang min MDF, itu jadi macam-macam ya. Coba kita lihat di bagian yang help tadi ya, yang di sini. Nah yang di sini ini contohnya. Jadi opsi itu ada yang plusnya, ada yang minusnya. Misalkan di sini ada ini ya, plus relax, ada min relax, ada plus extend, ada min extend ya, bedanya ya. Allow extended Rhinex version, dan ini strict requirement on Rhinex versi. Jadi ini untuk membatasi, ini untuk membolehkan atau untuk meng-on-kan, ini meng-off-kan. Plus ada yang minus, bahkan kadang-kadang ada yang plusnya 2 seperti ini, ada yang minusnya 2 juga. Jadi ini masing-masing ya. Tapi yang jelas itu opsi, tetap opsi. Kalau diawali plus maupun minus itu adalah opsi.
Oke. Ya, ini ya. Ada yang diawali plus juga ya. Makanya ada yang diawali plus, minus maupun plus gitu ya. Itu berarti artinya adalah itu tetap opsi gitu ya. Kemudian intinya kita tidak usah bingung mau plus maupun minus, tapi ada suatu aturan ini ya, ada aturan umum ya. Misalkan kalau awalnya plus ya, itu berarti artinya adalah output something atau turn on something. Seperti tadi ya, men-turn on kan extended Linux 2. Kalau yang minus yang Linux tadi, yang minus itu tadi men-turn off some opsi ya. Itu berarti membatasi hanya di hanya di Linux versi 2 saja, atau bisa input something. Misalkan nanti min odec itu nanti kita harus inputkan di belakangnya harus ada sesuatu yang kita inputkan. Misalkan 60 detik, 60, 30 ya, itu berarti kalau min ini berarti harus ada inputnya. Atau min st itu untuk start time, itu juga harus kita isikan belakangnya itu tanggal dan juga jamnya, input something. Kalau plus ini bisa output something. Kalau TXC plus meta, tadi metanya itu kalau kita nanti ikutkan dengan input filenya di belakang, maka plus metanya itu nanti ketika kita enter akan muncul tadi mengoutputkan metadata-nya secara umum. Jadi itu ya, plus itu untuk output atau turn on. Kalau yang minus itu biasanya itu adalah input maupun turn off some option. Kemudian ini ya, kaitannya dengan tadi ya, ini ada beberapa istilah yang penting: input, output, files, dan redirection. Bahwa di sini TXC menampilkan hasil pengolahan ya, stand out ya, stand out dalam terminologi Unix, dan error message atau standar error gitu ya pada layar terminal ya. Dan ini dinamakan directed ya, jadi dia bisa mengeluarkan hasil luaran ya, suatu komen itu di layar, dan dia juga bisa mengeluarkan error, kesalahan ataupun failure ya, failure saat proses data itu juga di layar. Nah, itu artinya disebut sebagai directed atau langsung. Ini berarti apa yang dihasilkan oleh komen itu langsung tampil di layar. Nah, kedua ini stand out maupun stand out ini ya, ini bisa di redirect, bisa kita taruh di suatu files yang itu nanti bisa kita buka. Nah, itu nanti istilahnya adalah redirect. Jadi ini direct dan redirect. Dan redirection itu ada seperti itu. Jadi kalau kita punya suatu proses di TXC, kita ingin keluarkan jadi file baru, maka kita pakai redirection. Redirection ini biasanya setelah komen kita selesai ya, tipikal sintak formatnya tadi selesai, kita berikan lebih dari, tanda lebih dari, lalu kita isikan nama file luarannya apa, itu berarti redirection. Kemudian di sini stand out itu adalah aliran hasil pengolahannya. Kalau standar itu adalah tadi ya, melaporkan masalah failure atau failure ya, dan ini bisa langsung ditampil di layar, dan ini bisa jadi input. Ini outputnya ada dua jenis ini ya, dan ini normalnya akan tampil semuanya. Nah, kalau ingin redirection ya makanya dikasih tadi ya, lebih dari kemudian diisikan filenya itu apa, nama file luarannya apa, itu ya. Jadi itu input, output, files, redirection. Kalau inputnya jelas memang dari data Linux, outputnya nanti kita bisa tampilkan di layar berupa stand out maupun standard ini ya, dan juga kita bisa tampilkan hasilnya langsung di layar maupun kita jadikan di file terpisah. Dan untuk receiver yang didukung ini ada banyak ya, ada Aztec, kemudian ini Canadian All Star, Javad ya, ini yang kita kenal, Aztec, Javad, Leica, Navcom, NCT itu tadi Navcom ya. Kemudian ada Rockwell, Septentrio ya, ternyata ya tadi saya nyebutnya Septrino, ternyata Septentrio. Kemudian Texas Instruments, ada Topcon, ini juga didukung ya, Trimble didukung, U-Blocks didukung. Yang tidak didukung memang receiver yang terbaru ya, Comnav itu tidak didukung juga di sana, maupun di sini saya tidak lihat juga ada South ya, South tidak didukung, Comnav ya, South. Kemudian
merek-merekan yang terbaru ya, merekan Cina itu ya, yang satunya itu ya, itu juga tidak didukung di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang didukung, dan ini juga dia sudah tidak, kalau sudah didaftarkan dia nanti akan mendapatkan option name-nya sendiri-sendiri. Misalkan ini Aztec dapat As, kemudian Javad bisa min Javad maupun Jav, Leica juga bisa min Lei, kemudian Navcon min NCT bisa dapat optionnya sendiri ya. Topcon dapat bisa dapat option name-nya min Top maupun min Topcon di sini, dan format optionnya argumen optionnya TPS. Trimble juga sudah dapat TR gitu ya, dan lain-lain. Ini yang didukung oleh si TXC ini. Ya, sekian dari pemaparan saya, semoga nanti ini bermanfaat overview dari Rhinex, pengenalan Rhinex. Semoga Anda sudah mendapatkan beberapa poin penting yang berkaitan Rhinex ini. Nanti silahkan Anda boleh rangkum ya, kira-kira apa saja yang penting dari pengenalan ini, lalu sejauh mana Anda mengenal Rhinex, nanti silahkan Anda rangkum ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.